ke rumah Atta Larik sepertinya batal, wah bukan batal tapi ditunda. Gagal. Bisa ceritain wah tadi Yang terjadi di dalam seperti apa sih Neng? kejadian Kalau di boleh tahu. dalam tadi seperti apa awalnya? Iya, jadi kan memang hari ini jadwal eksekusi anak ya, karena memang dasarnya itu saya menang secara hukum atas kedua anak saya hak asuhnya. Jadi setelah saya mengajukan penetapan dan saya nunggu udah cukup lumayan lama, saya ngajuin di bulan Desember, akhirnya keluar penetapan tepat banget pas bulan Ramadan ini di April. Tadi saya datang didampingi oleh pihak pengadilan pastinya sama pengacara, dan memang SOP pengadilan itu ada dibutuhkan pengamanan, itu memang sudah SOP standar semua eksekusi lah gitu ya. Terus kita sampai sana jadwal 9:30. Posisinya saya belum ketemu anak, jadi dalam rumah itu nggak ada anak, ternyata anaknya dalam kamar gitu. Cuman tadi sempat pas kita mau masuk ada note dari penjaga rumahnya, katanya satu, busannya nggak boleh ya bawa tas, katanya gitu. Oh ya, emang saya tuh benar-benar turun nggak bawa tas karena jujur saya udah duga, saya nggak bawa tas, saya nggak bawa handphone. Jadi saya benar-benar cuman bawa badan saya doang. Saya bilang iya saya nggak bawa tas kok gitu. Terus diingetin, busannya dan semuanya tolong ya, nggak ada yang boleh ngerekam pakai handphone. Dah, terus saya bawa mainan. Nggak boleh busannya, kenapa? Saya tanya. Iya pesan dari Pak Atta Lariknya nggak boleh bawa mainan anak. Terus akhirnya orang pengadilannya ngomong sama saya, udahlah Bu, ikutin aja dulu, yang penting kita masuk. Saya pikir ya udahlah saya ngalah deh, yang pentingnya tujuan utamanya ini untuk eksekusi gitu ya. Akhirnya udah dengan 3 catatan itu ya, saya nggak boleh bawa tas, saya nggak boleh bawa mainan anak, dan tidak boleh ada yang merekam apapun. Jadi handphone semua nggak boleh ada begini-begini gitu. Kita masuk, dah bismillahirrahmanirrahim, dan saya shock karena ternyata wow, sudah ada mobil sebuah stasiun televisi dan udah ada media di situ yang udah benar-benar standby dengan semua kameranya. Ya maksud saya gini loh, saya sebenarnya tidak keberatan dengan terlibatnya media ya, tapi maksud saya di sini harus ada asas keadilan gitu. Kalau memang dari saya awal saya belum nginjak tempat itu aja saya udah diwanti-wanti jangan ada yang merekam, tapi tiba-tiba dalam situ ada media, kan saya kaget dong. Udah, tapi saya tetap berusaha tenang kayak oh ya oke lah, ya udah tuh juga kita nggak ngapa-ngapain, ngapain takut gitu kan, kita menjalankan semua sesuai dengan prosedur. Begitu saya masuk, saya duduk, yang lebih bikin saya kaget lagi adalah di situ memang anggota keluarganya banyak ya, jadi ada bisa dibilang lebih dari 10 orang kumpul di rumah itu, dan rata-rata lebih dari 5 handphone atau kamera bisa saya pastikan itu merekam saya dan tim. Dari awal semua momen tuh direkam. Saya sempat ngomong, Pak maaf, kok ini pada ngerekam semua ya, sedangkan kami udah nggak ada nih yang mau ngerekam. Terus pihak tergugatnya ngomong, ini kan rumah kami, jawabannya gitu. Terus akhirnya yang masalah kedua saya bilang kalau emang nggak mau direkam kenapa bisa ada wartawan ya, saya bilang kok bisa ada media masuk. Maksud saya gini loh, masuk ke dalam gitu loh Mbak, mending kayak cuma di depan rumah emang mau meliput gimana nih proses eksekusi ini, standby dalam kan berarti mereka akan merekam seluruh rangkaian yang menurut saya ini sensitif gitu loh. Ini kita mau ngomong anak ya kan, mau ngomong anak dalam artian kuranginlah faktor-faktor yang bisa bikin kira-kira keadaan menjadi tidak kondusif lah gitu. Dan ini adalah sebuah menurut saya ya dalamnya keluarga deh gitu. Tapi ya menurut saya ya udahlah nggak apa-apa. Akhirnya dia bilang ini kan rumah kami, jadi saya duduk, ini benar-benar di depan saya ya udah orang pada megang-megang handphonenya ngerekam semua. Ya udah saya masih diam aja tuh. Akhirnya udah, terus dibacain penetapan eksekusinya, memang sesuai prosedurnya seperti itu, dibuka lah itu ya eksekusinya. Terus ditanya anaknya mana, dalam kamar. Oh dalam kamar. Terus kita masuk nih ke kamar itu. Begitu kita masuk, saya nanya dong, kok dikunci kamarnya? Iya anaknya ngunci dari dalam, soalnya ketakutan ngeliat orang rame-rame ada polisi. Hah? Kayak
nggak tahu ya, menurut saya sih itu agak kurang masuk akal aja gitu. Maksud saya gini, lazim nggak anak di bawah umur, anak saya 8 tahun dan baru mau 6 tahun itu dikunci di kamar yang nggak ada kunci serep untuk buka dari luar gitu. Sekarang menurut saya kalau ada apa-apa di dalam, siapa yang mau tanggung jawab? Kalau saya sebagai ibunya, menurut saya itu adalah sebuah kelalaian. Maksud saya itu udah sebuah kelalaian. Kenapa anak di bawah umur bisa didiemin untuk di dalam kamar dikunci yang kita nggak ada akses? Itu satu yang saya keberatan. Yang kedua, saya bilang, ini orang rumah tahu kan semua kalau saya hari ini mau datang untuk eksekusi. Kok malah disetting kayak begini gitu loh? Maksudnya dia bilang nggak setting, anaknya kabur sendiri. Ya pasti kan kalian bisa atur dong. Anak saya ini masih anak kecil. Anak kecil itu kan gimana lingkungan dibentuk gitu loh maksudnya. Jadi kalau misalnya emang udah tahu mau saya datang, ya gimana biar dibikin kondusif lah. Kalau misalnya anak dalam kamar dikunci dan serumah bilang kuncinya nggak ada, udah hilang, ya itu artinya apa nggak sama juga mempersulit proses. Makanya itu yang bikin alot gitu. Jujur di bayangan saya eksekusi itu nggak lebih dari sejam loh. Saya menyiapkan mental adalah ini sejam selesai. Di bayangan saya nggak nyangka itu sampai sealot itu, sampai 2:30 sore itu eksekusi berlangsung. Saya bener-bener di luar ini saya banget deh. Terus udah gitu akhirnya saya coba rayu-rayu anak saya nggak mau keluar. Katanya, Umi mau ngapain? Umi mau nyulik aku ya, kata Sabira. Hah? Kok nyulik ya? Maksud saya kok bisa ada bahasa nyulik gitu? Itu tuh gimana sih kalau anak kecil nggak diomongin? Ya saya nggak mau fitnah orang, cuman mungkin nggak sih anak kecil tuh ibunya datang terus refleksnya berpikir mau nyulik? Itu tuh pemikiran yang menurut saya nggak masuk akal deh kalau itu datang dari anak itu sendiri gitu loh. Saya bilang enggak, Umi mau ini kok, Umi cuma mau main doang gitu. Enggak, Umi jangan bohong katanya, aku nggak mau keluar karena Umi mau bawa aku kan, Umi mau culik aku kan. Sekarang saya bisa apa gitu? Saya di sini memang sadar kalau kondisi saya adalah saya udah nggak ketemu anak saya lebih dari setahun. Itu yang pertama. Terus saya nggak bisa kontrol apa aja yang apa ya istilahnya ditanamkan lah di anak saya gitu. Dan maksud saya adalah saya nih ibunya dan saya merasa saya nggak pernah berbuat sesuatu kesalahan yang bisa bikin sampai anak saya benci sama saya, tapi kenapa anak saya bisa reaksinya begitu ke saya gitu. Dan itu pastinya ya membuat hati saya hancur lah gitu. Saya tuh tadi sampai di depan pintu itu kan posisinya pintu kekunci. Saya ngetok-ngetok terus, Rif, Bira ini Umi kangen, Umi mau ketemu. Mereka responnya kayak nggak mau gitu. Sampai itu ada momen saya udah lemes ya, saya lemes banget gitu loh. Maksudnya ya Allah ini saya mesti gimana gitu. Anak saya nggak mau keluar sampai saya duduk di depan pintu. Saya cuma ngetok-ngetok gendong, udah lemes aja deh. Ya Allah ya udah, sambil saya zikir deh, saya berharap ada keajaiban Allah gitu. Akhirnya tiba-tiba saya dapat kabar anak saya kayak mulai ngintip-ngintip di jendela luar gitu kan. Terus saya coba ngomong komunikasi dari luar, mungkin juga udah ada beberapa foto ya yang beredar dari media. Saya lagi depan jendela begitu tuh, memang saya mencoba komunikasi sama Sabira, sama Syarif, dan alhamdulillah dengan saya komunikasi cuma lewat jendela yang ada horden, yang maksudnya mukanya aja tuh nggak jelas kelihatan tuh, mereka akhirnya mau lulu gitu. Jadi mereka lagi senang banget mamerin hasil mewarnai mereka di tablet lah ya kan, di tabletnya mereka. Terus aku bilang Umi mau dong mewarnai bareng. Tiba-tiba saya dapat ide begitu. Tapi aku mesti buka pintu dong. Iya, tapi Umi janji ya nggak bawa aku. Iya janji, bener ya Umi, demi apa Umi nggak bakal bawa aku, sampai saya disuruh sumpah gitu loh. Iya nak, ya saya juga iya, enggak kok, Umi cuma mau ketemu, Umi kangen mau peluk. Bener ya Umi gitu. Udah akhirnya saya keluar. Terus udah gitu dibuka pintunya keluar, saya bilang anak Umi sini dong gitu ya. Itu perasaan saya campur aduk banget sih ya. Di satu sisi saya harus
tetap tenang karena saya nggak mau bikin anak saya panik, tapi di satu sisi juga ya saya udah setahun lebih nggak ketemu, pasti perasaan saya juga meluap-luap gitu. Akhirnya saya peluk dan seketika itu juga anak saya luluh. Alhamdulillah ya, maksudnya saya udah takut anak saya apa gimana, nggak ada sama sekali. Malah Sabira lagi mau makan minta disuapinnya sama saya. Terus Sarif juga langsung ngegelendot, jadi nih Sabira nih Sarif gitu langsung ngegelendot, nunjukin warnainnya gitu kan. Terus udah gitu kurang lebih tuh berlangsung 10-15 menit sampai lawyer dari tergugat ya Pak Junaidi tuh, saya nggak tahu dia kayak dari telepon mungkin dari tergugat ngomong katanya udah anak-anak suruh bawa aja gitu. Nah Pak Junaidi ngomong nadanya kencang dan keras, itu anak-anak langsung berdiri, langsung lari ke kamar lagi gitu loh, saking ketakutannya kayak oh Umi jangan bawa aku, langsung lari ke kamar lagi sambil nangis. Padahal saya udah hampir 2 jam itu saya rayu sampai mereka mau keluar kamar, mereka mau saya suapin, udah nempel lagi sampai saya sempat nanya, Bira kangen gak sama Umi? Kangen dong. Bira sayang gak sama Umi? Itu Sarif yang nyaut, sayang lah kan Umi yang ngelahirin aku gitu loh. Jadi saya udah ini mau anget gitu loh situasinya. Pak Junaidi lah di belakang teriak kayak begitu ngomong. Saya nggak bilang teriak ya, intinya adalah ngomong dengan intonasi yang kencang yang cukup membuat anak saya takut dan panik. Sampai anak saya masuk ke kamar. Akhirnya di situ saya udah buntu banget karena ibaratnya gini loh, baru dapat kepercayaan tiba-tiba udah cabut lagi ya kan. Terus sampai itu alotnya lah sampai jam 2 nggak mau buka pintu juga, sampai akhirnya mereka mau buka pintu karena saya bilang saya cuma mau peluk doang sebelum saya pulang.